Yunani. Tidak ada alasan, saudara. Kamu berada tempat ini 3 tahun, 4 tahun, kuasailah bahasa Ibrani dan Yunani. Sebab ini masuk video, saya janji tidak mau sebut nama orang. So itu pun untuk saya lah, saya punya YouTube saja. Saya tidak mau sebut. Tapi ada guru-guru sini yang sangat pakar dalam bahasa Ibrani dan juga Yunani. Ambil kesempatan supaya kita dapat meneliti kitab-kitab suci. 3 jam Dr. Hasan memberi ceramah. Saya sudah sebut nama dia, nanti saya minta izin dia lah itu. Haleluya. Sebab saya sudah belanja dia makan, pasti dia beri izin juga. Haleluya. Saya akan belanja dia makan lagi besok pagi sarapan, supaya dia tidak boleh menolak. Haleluya. Itu lain cerita lah itu. Kawan baik saya juga dari Singapura lagi. Saudara, begini. Ya, kalau saudara tidak mengerti sedikit bahasa Yunani, konkordansi atau interlinear Yunani pun saudara tidak boleh pakai, kan? Dan kalau 1 tahun, coba kamu pikir, 10 tahun, 11 tahun bahasa Inggris, ramai lagi, belum dapat menguasainya. Saudara pikir dalam 1 tahun saudara boleh menguasai bahasa Yunani? Tidak mungkin, kan? Jadi luangkanlah waktu yang secukupnya. Dan saya boleh bersaksi, saya harap dengan adanya saya di sini, saya harap saya boleh mengajar bahasa Yunani lanjutan tahun 2 atau tahun 3. Sebab ada program doktor baru dimulakan tahun yang lalu lah, kan? Wah, luar biasa. Kita mau kursi-kursi ini karena isi Pak ini. Setiap kali saya masuk bilik kuliah itu, sayang itu ekon 10 saja pelajar, 100 orang boleh muat. Firman Tuhan adalah benda yang paling kudus, paling mulia. Dengan penyertaan Tuhan, orang akan datang berduyun-duyun untuk belajar firman Tuhan. Apalagi kalau dalam bahasa aslinya Hebrew and Greek. Saudara, yang terakhir saya mau kongsikan adalah bahasa Melayu. Di sini persekutuan BM, kan? Tapi jangan kamu pikir kamu hebat sudah ini bahasa Melayu. Sampai hari ini 29 tahun. Kadang-kadang kalau kamu tidak kenal saya, mungkin Pastor Martina beberapa karena sebut lagi nama. Janji saya macam tidak betul lah kali ini. Minta maaf lah ini. Saya mau minta maaf dengan Tuhan dan minta maaf dengan kita semua. Ya, pandai berjanji, tapi ya, kasih padam saja lah itu video. Begini, maksud saya adalah beberapa kita ini mengenali saya. Sampai hari ini saya ada kawan-kawan, ini friend lah, tapi bukan rapat siapa. Sampai hari ini kawan-kawan saya kalau bangsa Cina, kalau mereka ketemu saya, mereka bilang, Pastor Tony, you are pastoring in English or Chinese? Sampai hari ini masih ramai kawan-kawan saya yang tidak begitu kenal saya dengan dekat. Mereka menyangka sebab saya nampak Chinese, saya English educated, pasti saya pastor pelayanan English dan Melayu. Di Sabah 23 tahun, saya hanya melayani aliran bahasa Malaysia. Saya tidak pernah melayani English atau Cina. Saya jadi anggota di SIB, Likas, di Kota Kinabalu, gereja di mana saya pernah jadi gembala dalam aliran BM. Sampai hari ini saya berbakti dalam gereja aliran BM. Cuma saya tidak mau katakan bahasa Malaysia saya baik sangat. Jadi saya mendorong saudara dan saudari, kalau masih lagi ada kekurangan, perbaikilah bahasa Melayu Anda. Sebab bahasa Malaysia kita adalah bahasa perpaduan di Malaysia. Setiap warga Malaysia, tak kira dari mana suku, kaum, bangsa, harus fasih dalam bahasa kebangsaan kita. Harus kita bersatu hati membangun negara. Dan dalam pelayanan, apalagi dalam aliran bahasa Malaysia, marilah kita juga memperkasakan bahasa Melayu kita demi kemuliaan nama Tuhan. Kesimpulan firman Tuhan hari ini adalah seperti ini, saudara. Firman Tuhan mengatakan di sini mereka harus bekerja bagi raja,
bagian terakhir ayat yang kelima. Saudara, yang memanggil kita melayani adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Dia adalah Raja atas segala raja. Pada akhir zaman pengetahuan akan bertambah. Mau tidak mau kita perlu fasih dalam bahasa Inggris. Kalau kita mau memberi impak kepada dunia ini, bukan hanya di Sabah dan di Malaysia. Dan bahasa asli Alkitab harus kita sanjungi, harus kita perjuangkan, harus kita meluangkan banyak waktu untuk menguasainya, supaya kita dapat menelaah dan mengerti isi firman Tuhan yang Tuhan sampaikan melalui bahasa Ibrani dan Yunani. Dan akhirnya bahasa Melayu. Marilah kita terus berdoa untuk jemaah-jemaah yang kita layani, supaya gereja yang menggunakan bahasa Melayu juga akan bangkit menjadi gereja yang kuat, dengan ada hamba-hamba Tuhan yang telah diperlengkapi dengan segala kitab-kitab suci dan mendapat bahagian dalam pelayanan atau pekerjaan bagi Sang Raja Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, pada pagi hari ini kami diberikan beberapa waktu untuk menyembah Engkau, berdoa, dan mendengarkan renungan firman. Tolong kami untuk menghayati apa yang telah disampaikan, sehingga apa yang baik yang daripada-Mu dimeteraikan dalam hati kami dan menghasilkan buah ya Tuhan, supaya berhasil dalam hidup kami dengan penguasaan beberapa bahasa ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, karena semua ini kami doakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin.